Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas soal tes kompetensi teknis mata pelajaran IPS Sejarah untuk menghadapi soal tes P3K bulan depan. Insya Allah, soal-soal yang kita bahas ini akan keluar pada tes tersebut. Pahami jawabannya, ingat soalnya, semoga sukses. Kita mulai dari nomor 1 sampai nomor 20. Jangan di skip, semoga bermanfaat. Untuk soal yang pertama, dalam konferensi pertama Gabungan Politik Indonesia GAPI pada tanggal 4 Juli 1939 dicanangkan A. Indonesia Bersatu, B. Indonesia Merdeka, C. Indonesia Raya, D. Indonesia Berparlemen, E. Indonesia Berbendera Merah Putih. Untuk soal nomor 1 ini, jawabannya adalah D. Indonesia Berparlemen. Kita lihat penjelasan berikut. Jawaban D. Ditolaknya petisi Sutarjo mengecewakan para pemimpin nasional. Untuk mengatasi kekuatan nasional ini, MH Tamrin mencari jalan keluar dan mendirikan organisasi baru dengan mendirikan GAPI pada tanggal 21 Mei 1939. Pada bulan September 1939, GAPI mengeluarkan pernyataan yang dikenal sebagai Manifest GAPI. Dan Manifest GAPI mengajak rakyat Indonesia dan Belanda bekerja sama menghadapi bahaya rasisme. Untuk itu, rakyat Indonesia harus berparlemen yang dipilih dari dan oleh rakyat. Belanda menjawab tuntutan GAPI dengan bentuk Komisi Usman. Untuk soal nomor 2. Perubahan yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang militer di Indonesia, terutama dampak pada bidang Perubahan yang dilakukan oleh pemerintahan militer Jepang di Indonesia terutama tampak pada bidang A. Ekonomi, B. Sosial, C. Budaya, D. Politik, E. Keagamaan. Untuk jawaban nomor 2 ini adalah politik, D. Kita lihat penjelasannya. Masa pendudukan militer Jepang di Indonesia membawa perubahan-perubahan, terutama dalam bidang politik dengan kebijakan pelarangan pendirian partai politik. Untuk soal nomor 3. Pelaku sejarah memiliki peran penting dalam penelitian sejarah karena A. Pelaku sejarah adalah orang yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. B. Kesaksian pelaku sejarah menjadi satu-satunya sumber primer dalam penelitian sejarah. C. Pelaku sejarah selalu ingin menonjolkan perannya dalam sejarah. D. Ingatan pelaku sejarah mengenai peristiwa yang dialaminya selalu benar. C. E. Pelaku sejarah merupakan satu-satunya informan dalam penelitian sejarah. Untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah A. Pelaku sejarah memiliki peran penting dalam penelitian sejarah karena pelaku sejarah adalah orang yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah, sehingga bisa menjadi salah satu sumber yang dapat dipercaya atau sumber autentik penelitian sejarah. Soal nomor 4. Tujuan utama ekspedisi Pamalayu yang dilakukan Raja Kartanegara tahun 1275 sampai 1286 pada dasarnya adalah untuk memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Singosari, terutama sasarannya adalah kerajaan-kerajaan di Sumatera atau Melayu. A. Memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Singosari. B. Mencari sekutu yang dapat membendung serbuan Mongol. C. Menaklukkan Kerajaan Sriwijaya. D. Menunjukkan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. E. Menjaga Selat Malaka. Untuk pilihan jawaban nomor 4 yang benar adalah B. Tujuan utama ekspedisi Pamalayu yang dilakukan Raja Kartanegara tahun 1275 sampai 1286 pada dasarnya adalah untuk mencari sekutu yang dapat membendung serbuan Mongol. Soal nomor 5. Dampak negatif sistem sewa tanah pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels 1808-1811 adalah A.
dikuasainya sebagian besar tanah di Indonesia oleh swasta Belanda dan Cina. B. Munculnya kesewenang-wenangan tuan tanah swasta terhadap rakyat. C. Dikuasainya perekonomian Indonesia oleh swasta Belanda dan Cina. D. Ditariknya Daendels kembali ke Belanda dan digantikan oleh Jansen. E. Terjadinya perlawanan besar-besaran oleh rakyat Indonesia terhadap Daendels. Untuk jawaban soal nomor 5 ini adalah B, yaitu munculnya kesewenang-wenangan tuan tanah swasta terhadap rakyat. Kita perhatikan penjelasan berikut. Dampak negatif adanya sistem sewa tanah 1808-1811, yaitu terjadinya kesewenang-wenangan tuan tanah swasta, pihak yang sanggup menyewa tanah terhadap rakyat, pihak yang tidak sanggup menyewa tanah. Untuk soal nomor 6, salah satu faktor yang mendorong pemerintah pendudukan Jepang membubarkan Putra dan mendirikan Jawa Hokokai adalah A. Para pemimpin bangsa Indonesia memanfaatkan Putra untuk mendorong munculnya rasa kebangsaan. B. Para pemimpin Putra tidak mau melakukan saikere. C. Organisasi Putra dianggap sebagai lambang seluruh aliran pergerakan nasional. D. Para pemimpin Putra menjalin kerjasama dengan kelompok Islam. E. Para pemimpin Putra tidak mampu menjalankan tugasnya. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 6 ini adalah A. Para pemimpin bangsa Indonesia memanfaatkan Putra untuk mendorong munculnya rasa kebangsaan. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Putra, pusat tenaga rakyat, yang dipimpin oleh 4 serangkai dibubarkan oleh Jepang karena disinyalir Putra digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan paham kebangsaan di kalangan rakyat Indonesia. Untuk soal nomor 7, pemerintahan Kabinet Ali Sastro Amijoyo II didukung oleh 3 partai besar pemenang pemilu 1955, yaitu A. NU, Muhammadiyah, dan PKI. B. PNI, Masyumi, dan Muhammadiyah. C. PNI, Masyumi, dan NU. D. PNI, Parkindo, dan Masyumi. E. Masyumi, Gerindo, dan PKI. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 7 ini adalah C. PNI, Masyumi, dan NU. Pemilu 1 tahun 1955 dilaksanakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, yang bertujuan memilih anggota DPR dan konstituante. Adapun yang menjadi 4 partai besar pemenang pemilu tersebut adalah PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Soal nomor 8. Kegagalan pelaksanaan pola pembangunan berencana tahap 1 1961 sampai 1969 pada masa demokratis terpimpin disebabkan oleh A. Terjadinya krisis kepemimpinan. B. Terjadinya krisis pangan. C. Dilaksanakannya proyek-proyek mercusuar. D. Tidak tersedianya sumber daya manusia. E. Terjadinya kenaikan harga bahan pokok. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 8 ini adalah C. Dilaksanakannya proyek-proyek mercusuar. Salah satu kegagalan pola pembangunan berencana bertahap 1 1961-1969 pada masa demokrasi terpimpin adalah pelaksanaan politik mercusuar antara lain 1. Pembangunan Monas, 2. Pembangunan Stadion Senayan Jakarta, dan 3. Pembangunan Jembatan Semanggi. Untuk soal nomor 9, faktor utama penolakan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie pada sidang umum MPR tahun 1999 adalah masalah A. Korupsi, B. Timur-Timur, C. Pemilu, D. Dwi fungsi ABRI, E. Ekonomi. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 9 adalah B. Timur-Timur. Masalah lepasnya Timur-Timur dari negara RI menjadi alasan penolakan pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie pada sidang umum MPR tahun 1999. Selain masalah tersebut, juga terdapat beberapa alasan lainnya, seperti tragedi Trisakti, pertikaian antar kelompok karena adanya isu SARA, masalah pelanggaran HAM, dan status hukum Soeharto yang belum jelas. Soal nomor 10. Salah satu warisan peradaban Mesopotamia yang sekarang menjadi salah satu busana khas masyarakat di Timur Tengah adalah A. Abaya, B. Kaftan,
C. Gamis, D. Nikab, D. Thobe. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 10 ini adalah B. Kaftan. Kaftan yang merupakan jenis pakaian longgar dan nyaman merupakan salah satu warisan peradaban Mesopotamia yang muncul sejak sekitar 4.000 tahun yang lalu dan menjadi bentuk dasar bagi bentuk dan model pakaian khas masyarakat Timur Tengah hingga saat ini. Soal nomor 11. Upaya Presiden Truman dalam memulihkan ekonomi dan membendung penyebaran pengaruh komunis di Asia dilakukan dengan program titik-titik. A. Grant in Aid, B. Marshall Plan, C. 4-Point Program for the Economic Development in Asia, D. Truman Doctrine, E. Colombo Plan. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 11 ini adalah C. 4-Point Program for the Economic Development in Asia. Program bantuan ekonomi Amerika Serikat di masa Perang Dingin untuk membendung pengaruh komunisme di kawasan Asia adalah 4-Point Program for the Economic Development in Asia. Soal nomor 12. Pembawa kebudayaan perunggu ke Indonesia adalah suku bangsa titik-titik. A. Papua Melanesoid, B. Melayu Austronesia, C. Melayu Polinesia, D. Proto-Melayu, E. Deutero-Melayu. Adapun jawaban yang benar pada soal nomor 12 ini adalah E. Deutero-Melayu. Penduduk Nusantara telah mampu mengolah dan melebur logam yang diperoleh dari pengaruh kebudayaan Dongson, Vietnam, yaitu suku bangsa Deutero-Melayu yang penduduknya menyebar ke wilayah Nusantara yang menjadi cikal bakal dari suku Jawa, Bugis. Untuk soal nomor 13. Berikut ini merupakan penyebab terjadinya reformasi gereja di Eropa pada abad ke-16 dan ke-17 kecuali A. Kekuasaan absolut yang dijalankan Paus, B. Perselisihan paham dan pandangan di kalangan umat, C. Kurang cakapnya para pemimpin agama, D. Penjualan surat pengampunan dosa, E. Turut campurnya raja terhadap kehidupan beragama. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 13 adalah E. Turut campurnya raja terhadap kehidupan beragama. Ini kan yang kecuali, jadi A, B, C, D adalah benar. Benar yang terjadi di Eropa pada abad ke-16 dan ke-17. Jadi nomor 13 kita pilih E. Nomor 14. Organisasi pergerakan kemerdekaan yang didirikan oleh Muhammad Hatta di negeri Belanda adalah A. Perhimpunan Pelajar Indonesia Belanda (PPIB), B. Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI), C. Perhimpunan Indonesia (PI), D. Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI), E. Indische Partij (IP). Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 14 adalah C. Perhimpunan Indonesia. Berdirinya PI berawal dari didirikan Indische Vereniging tahun 1908 di Belanda. Organisasi ini bersifat moderat, selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim sebagai perkumpulan sosial mahasiswa Indonesia di Belanda untuk memperbincangkan masalah dan persoalan tanah air. Pada awalnya, Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi sosial. Memasuki tahun 1913 dengan dibuangnya tokoh Indische Partij ke Belanda, maka dibuatlah pokok pemikiran pergerakan yaitu Hindia untuk Hindia, yang menjadi nafas baru. Perkumpulan Mahasiswa Indonesia, Iwa Kusuma Sumantri sebagai ketua menyatakan 3 asas pokok Indische Vereniging yaitu 1. Indonesia menentukan nasibnya sendiri, 2. Kemampuan dan kekuatan sendiri, 3. Persatuan dalam menghadapi Belanda. Tahun 1925, Indische Vereniging berubah menjadi Perhimpunan Indonesia dengan tujuan Indonesia merdeka. Soal nomor 15. Hasil kebudayaan praaksara yang berbentuk keranda dan tertutup disebut A. Sarkofagus, B. Kubur batu, C. Menhir, D. Dolmen, E. Pandusa. Untuk jawaban yang benar soal nomor 15 adalah A. Sarkofagus, kebudayaan aksara berupa peti mati yang berbentuk keranda yang memiliki tutup. B. Kuburan batu terbuat dari 6 lempeng batu. C. Menhir, tiang atau tugu batu. D. Dolmen, meja batu. E. Pandusa, dolmen yang berisi kubur batu.
Untuk soal nomor 16, Initiatief dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda karena faktor berikut, kecuali A. IP menolak untuk merayakan kemerdekaan Belanda dari Spanyol. B. IP dianggap menghasut rakyat untuk melawan pemerintahan kolonial Belanda. C. Salah seorang pendiri IP, Suwardi Suryaningrat, mengkritik pemerintahan kolonial dengan tulisan Als ik een Nederlander was, andai saya seorang Belanda. D. IP menolak untuk merayakan 100 tahun pembebasan Belanda dari Prancis. E. IP dalam melakukan perjuangan menggunakan cara radikal. Jawaban yang benar untuk soal nomor 16 adalah D. IP menolak untuk merayakan 100 tahun pembebasan Belanda dari Perancis. Soal nomor 16 ini penjelasannya sebagai berikut. Belanda tidak pernah dijajah Perancis, melainkan Belanda tidak pernah dijajah Inggris, melainkan oleh Perancis. Initiatief menolak untuk merayakan 100 tahun perayaan kemerdekaan Belanda atas Perancis, terutama karena dirayakan di tanah Indonesia. Soal nomor 17. Dalam Kongres pertama, Budi Utomo tanggal 5 Oktober 1908 dirumuskan tujuan organisasi tersebut, kecuali A. Memajukan bidang pertanian. B. Memajukan bidang peternakan dan perdagangan. C. Memajukan bidang teknik dan industri. D. Memajukan kesenian. E. Memajukan bidang kepemudaan. Adapun jawaban yang benar untuk soal nomor 17 adalah E. Memajukan bidang kepemudaan. Organisasi Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh para mahasiswa Stovia di Batavia dengan Sutomo sebagai ketuanya. Terbentuknya organisasi tersebut atas ide Dr. Wahidin Sudirohusodo yang sebelumnya telah berkeliling Jawa untuk menawarkan ide membentuk Studio Fonds. Tujuan Budi Utomo adalah memajukan pengajaran dan kebudayaan. Tujuan tersebut ingin dicapai dengan usaha-usaha sebagai berikut. 1. Memajukan pengajaran. 2. Memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan. 3. Memajukan teknik dan industri. 4. Menghidupkan kembali kebudayaan. Dilihat dari tujuannya, Budi Utomo bukan merupakan organisasi politik, melainkan merupakan organisasi pelajar dengan pelajar Stovia sebagai intinya. Soal nomor 18. Indikator perkembangan kebebasan berpolitik pada masa Orde Baru dapat diketahui melalui kebijakan-kebijakan di bawah ini, kecuali A. Melarang PNS ikut pemilu. B. Melarang PNS mendirikan 3 kontestan pemilu. C. Hanya mengizinkan 3 kontestan pemilu. D. Memperbolehkan militer terlibat dalam dunia politik. E. Mengerahkan PNS dan ABRI memilih partai politik tertentu. Jawaban yang benar soal nomor 18 adalah E. Pada masa Orde Baru, PNS dijadikan sumber suara tetap bagi partai yang berkuasa pada saat itu. PNS harus memilih Golkar dalam setiap pemilu yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Soal nomor 19. Manifesto politik yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Indonesia di negara Belanda pada tahun 1925 berisi tentang titik-titik. A. Persatuan Nasional Swadaya Non-Kooperatif. B. Solidaritas Kebebasan Non-Kooperatif. C. Persatuan Nasional Kesetaraan Swadaya. D. Solidaritas Kesetaraan Non-Kooperatif. E. Persatuan Nasional Kesetaraan Non-Kooperatif. Jawaban yang benar pada soal nomor 19 adalah A. Persatuan Nasional Swadaya Non-Kooperatif. Salah satu usaha dari organisasi nasional pada masa pergerakan nasional dilakukan oleh Perhimpunan Indonesia dengan mengeluarkan manifestasi politik pada tahun 1925. Manifesto politik tersebut merupakan cara pandang usaha pencapaian kemerdekaan Indonesia dengan memiliki beberapa poin utama. A. Persatuan Nasional. B. Non-kooperatif. C. Swadaya. D. Solidaritas. Soal terakhir, nomor 20. Teknologi yang berbasis pada ilmu pengetahuan berpengaruh besar terhadap kemajuan suatu bangsa yang disebutkan oleh faktor-faktor di bawah ini, kecuali A. Kemajuan manusia tidak didanai dilakukan tanpa teknologi yang canggih. B. Teknologi modern berhasil meningkatkan hasil produksi sandang dan pangan. C. Peningkatan nilai produk hanya dapat dilakukan dengan bantuan teknologi modern. D. Peningkatan pendapatan negara hanya dilakukan oleh teknologi modern. E. Mobilitas manusia dan barang antar negara semakin meningkat berkat teknologi transportasi modern. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 20 ini adalah D.
Peningkatan pendapatan negara hanya ditentukan oleh teknologi modern. Di sini kan yang kecuali, berarti yang bukan. D. Untuk penjelasan soal nomor 20, peningkatan pendapatan negara tidak hanya ditentukan oleh teknologi modern, namun juga oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Demikian tadi soal-soal dan pembahasan pelajaran sejarah dari nomor 1 sampai nomor 20. Mudah-mudahan dapat menjadi bekal dalam menghadapi tes P3K bulan depan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.